Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin tamu Allah, jamaah salat tarawih Ramadan 1437 Hijriah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Umur kita telah disampaikan pada bulan penghulu bulan yang senantiasa kita rindukan. Walaupun harus dengan jujur kita akui bahwa tahun demi tahun kita lalui. Ada yang sudah belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun melewati Ramadan. Tetapi sebagai umat, sebagai bangsa, kita masih sebegini-begini saja. Mungkin ada yang salah dengan cara kita melewati Ramadan yang lalu. Dan kita berdoa kiranya Allah membukakan hati kita bersama agar mulai Ramadan ini dan Ramadan-Ramadannya akan datang, kita dapat memaknai dan menggunakan Ramadan ini sebagai momentum sebagaimana diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di dalam Al-Baqarah ayat 183 yang telah sama-sama kita kenal dan sudah sering kali kita dengar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah untuk takwa. Dalam bahasa Arab, puasa yang dikenal dengan kata syam atau saum mempunyai arti menahan diri. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qarib, berpuasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada seluruh atau pada tiap-tiap hari yang dapat dibuat berpuasa oleh orang Islam yang sehat dan suci dari haid dan nifas. Sedangkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin menerangkan tentang 3 tingkat puasa. Pertama adalah puasa awam, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus. Puasa awam adalah puasa dari menahan diri dengan menahan diri dari makan, minum serta godaan syahwat. Itu adalah puasa paling dasar. Demikian menurut Al-Ghazali. Bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa banyak di antara kita yang berpuasa tetapi memperoleh pahala yang sedikit sekali. Bahkan lebih jauh Rasulullah mengingatkan banyak orang berpuasa tapi tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya dahaga dan lapar saja. Tidak mempunyai makna lebih daripada itu. Al-Ghazali menerangkan bahwa tingkat kedua berpuasa adalah yang disebut puasa khusus. Selain menahan diri dari makan, minum, serta syahwat, juga diminta agar kita menahan diri dari pendengaran, pandangan, ucapan, gerakan anggota tubuh yang bisa menimbulkan dosa. Demikian Al-Ghazali menerangkan. Maka puasa ini sering disebut dengan puasanya kaum solehin. Demikian Al-Ghazali. Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan di dalam tingkat puasa kedua ini kecuali harus melewati 6 hal sebagai persyaratannya. Yaitu, pertama, menahan pandangan dari segala hal yang dicela dan dimakruhkan. Yang kedua, menjaga lidah dan dari perkataan yang sia-sia, dusta, mengumpat, berkata keji, serta situasi di mana kita diharuskan berdiam diri saja. Berikutnya, menggunakan waktu untuk berzikir pada Allah dan membaca Al-Quran. Menjaga pendengaran dari mendengar kata-kata yang tidak baik. Mencegah anggota tubuh dari perbuatan dosa.
tidak berlebih-lebihan di dalam berbuka sampai perut kekenyangan, serta yang terakhir hatinya senantiasa dipenuhi oleh khauf dan roja, rasa cemas dan penuh harap, karena kita tidak tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak. Demikian puasa tingkat kedua yang disebut sebagai puasa khusus menurut Al-Ghazali. Puasa tingkat ketiga adalah puasa khususnya yang khusus, yakni menahan diri dari keinginan hina serta pikiran duniawi, serta mencegah pemikiran apa-apa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menurut Al-Ghazali, tingkatan puasa yang ketiga ini adalah tingkatan puasanya para nabi, para siddiqin, serta para muqarrabin. Demikian Al-Ghazali menerangkan di dalam Ihya Ulumuddin. Hadirin yang berbahagia, kita sangat hormat dengan Al-Ghazali. Kendati pun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa tingkatan Al-Ghazali tidak bisa kita lampaui. Kalau kita berpendapat bahwa peradaban Islam masih harus dituju, masih harus dibesarkan, maka kita harus menciptakan lebih banyak Al-Ghazali lagi. Karena naiknya peradaban Islam seirama dengan pemikiran-pemikiran yang kreatif, seirama dengan tafsiran-tafsiran yang kuat tentang apa ajaran Islam itu. Hari ini dengan segala kerendahan hati saya mengajak hadirin sekalian untuk mencoba memberikan makna dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang, dari horizon yang berbeda tentang tingkatan-tingkatan puasa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Tingkatan-tingkatan puasa yang disebutkan oleh Al-Ghazali tadi orientasinya masih penghindaran dosa saja. Hanya sedikit sekali hal-hal yang sifatnya mengejar pahala. Padahal kalau kita datang dengan kebajikan, Allah akan menggantinya 10 kali lipat. Sedangkan barang siapa datang dengan keburukan, Allah tidak akan mengganjarnya kecuali sebesar keburukannya itu saja. Apa hikmah yang dapat kita petik dari sini? Kalau kita sibuk menghindarkan dosa, kita menghilangkan kemungkinan -1 dari nilai. Sedangkan kalau kita mengejar perbuatan-perbuatan baik, kita punya peluang 10 dapat ganjaran. Ibaratnya kalau dalam satu hari ada 50 kejadian di mana kita secara statistik bisa berbuat 50 baik dan 50 buruk, maka nilai hari itu sesungguhnya kita punya nilai 10 kali 1 dikurang 1 kali 1, alias nilainya adalah 450. Dibandingkan kalau seluruhnya dipergunakan energi kita hanya untuk menghindarkan dosa. 100 kali menghindarkan dosa, nilainya hilang -1-nya, jadi alias 100 saja. Hadirin yang berbahagia, itu satu aspek. Marilah kita isi puasa kita tidak hanya dengan menghindarkan dosa, tetapi marilah kita sibuk dengan mencari kebajikan-kebajikan sehingga bisa membawa kebaikan yang lebih banyak. Aspek yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, Allah mengingatkan bahwa berpuasa dimaksudkan untuk mencapai ketakwaan. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah juga mengatakan di dalam bulan puasa diturunkan Al-Quran yang menjadi hudal linnas wal bayyinati minal huda wal furqan. Mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi ketakwaan kita. Di dalam Al-Baqarah Allah juga menyampaikan bahwa Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Langsung diberikan penjelasan tentang siapa gerangan al-muttaqin itu. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, yang kedua menegakkan sholat, dan yang ketiga menafkahkan harta. Hadirin yang berbahagia, bertakwa tidaklah semata-mata menghindarkan dosa.
Bertakwa artinya kita menjaga diri untuk senantiasa inline dengan keinginan Allah. Inline, menjaga diri sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dengan tujuan kita hadir di dunia. Tujuan kita hadir di dunia sebagaimana Allah sampaikan juga di dalam Al-Baqarah ayat yang lain, untuk meramaikan dunia. Yang kalau kita lahir ke dunia semata-mata dibandingkan dengan para malaikat yang senantiasa menjalankan perintah Allah secara tekun saja, kita kalah jauh. Para malaikat mengatakan di dalam Al-Baqarah itu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kenapa Allah engkau hendak berjudi dengan mengutus dutamu itu, makhluk yang bisa menumpahkan darah bahkan bisa berbuat kerusakan? Padahal kurang apa kami? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Malaikat yang tugasnya ruku saja, yang tugasnya sujud saja, yang tugasnya memikul aras, dipikulnya aras sampai hari kiamat, tidak meleng, tidak tidur, tidak ngobrol, tidak baca WA. Sedangkan kita begitu bilang Allahu Akbar, langsung ingat, aduh harusnya kosinus bukan sinus. Baru bilang Allahu Akbar, aduh helm tadi dititipkan atau tidak ya. Baru bilang Allahu Akbar, aduh lupa nggak diambil kembalian. Baru bilang Allahu Akbar, yang cuma 5 kali satu hari. Dibandingkan malaikat yang sama sekali tidak meleng, kita tidak ada apa-apanya. Kendati pun demikian Allah bersikeras, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian tentang kualifikasi manusia. Itu yang hendak aku jadikan dutamu. Apa gerangan yang menjadi rahasia kita diutus ke dunia? Rahasia nomor 2-nya adalah wa'allamal adamal asma'a kullaha summa radahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Pada Adam diajarkan nama-nama seluruhnya, dan kepada malaikat hanya diajarkan sedikit saja. Dan para malaikat ketika ditodong untuk sebutkan nama-nama, kalau engkau benar dengan klaimmu, para malaikat menukas, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksud engkau Tuhan, kami hanya tahu sedikit saja yang kau ajarkan, selebihnya tidak tahu. Sedangkan malaikat tidak tahu, Adam. Maka atas pengetahuan itu terciptalah mic ini sehingga saya bicara di sini sampai kemana-mana. Saya bicara malam ini bisa diunggah di belahan dunia mana saja. Terciptalah bangunan yang besar seperti ini, ramailah dunia yang tidak bisa dilakukan oleh para malaikat. Benar malaikat tidak pernah berbuat dosa, tetapi manusia, malaikat sembunyikan potensinya untuk berbuat kreatif sebagaimana rahasia nomor 1 yang Allah berikan. Ditiupkan ruh pada diri kita. Ditiupkan ruh, bukan diciptakan ruh. Allah meniupkan ruh, citra diri Tuhan pada kita sehingga kita ingin eksis. Setiap kita ingin menulis nama, setiap kita ingin eksis, setiap kita ingin dikenal, setiap kita ingin menirukan sifat-sifat Allah. Maka salah satu nama paling baik pun selalu dikatakan dengan Abdullah, Abdurrahman, apa saja sifat-sifat Allah itu. Itulah potensi kemanusiaan kita yang kita explore. Bukan semata-mata menjaga kesucian diri dengan menghindarkan diri dari peran-peran duniawi kita. Peran meramaikan dunia, peran menghasilkan kebajikan yang besar di dunia. Benar menjaga lidah itu adalah baik. Benar menjaga pandangan itu adalah baik. Tetapi mari kita ingat juga bahwa membuat orang tersenyum adalah baik. Menyingkirkan duri dari jalan adalah berbuat baik. Apalagi membuat jalan tol. Apalagi membuat pesawat terbang, apalagi membelah angkasa, membuat semua orang tersenyum. Itu adalah kebajikan yang banyak. Marilah pada momen Ramadan ini kita memaknai bertakwanya kita, memenuhi tugas kita sebagai duta Allah di muka bumi. Janganlah kita menjadi sibuk saja setiap hari ngobrol tentang Indomart punya orang, Alfamart punya orang, Glen Eagles punya orang. Mari kita berbuat saja bikin Indomart, Alfamart, Glen Eagles ala kita sendiri. Sebagai perwujudan mengejar 10 kali kebajikan daripada menghindarkan 1 dosa. Lagi pula di
dalam Al-Baqarah tadi disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pertama harus beriman pada yang gaib yang mempunyai dua makna. Pertama, pertanggungjawaban. Setiap agama yang benar itu mempunyai elemen pertanggungjawaban. Kita menyatakan adanya mizan. Orang-orang Buddha mengatakan adanya inkarnasi. Orang-orang Konghucu merasa bahwa dirinya diawasi oleh nenek moyang. Pada intinya bertanggung jawab. Nomor dua, elemen dari percaya pada yang gaib adalah perencanaan jangka panjang. Banyak bangsa-bangsa dan perusahaan-perusahaan kelas dunia tidak berani saat ini untuk membuat perencanaan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek saja, near future saja. Sedangkan kita tetap diminta oleh Allah merencanakan jangka panjang sampai ke akhirat. Nomor dua, kita harus menegakkan sholat yang maknanya adalah menyiapkan diri, riyadhah batin kita, agar kita pada ujungnya nanti mampu mengangkat muatan yang banyak dalam artian berbuat amal saleh dengan memberi makan orang. Saya ingin mengetuk hati kita bersama. Marilah kita menyatakan pada diri kita tidak berani ngaku beragama Islam kalau kita belum mampu memberi makan orang-orang. Itu tugas. Jadi kaya itu wajib. Bahkan berkuasa itu wajib. Bahkan terkenal juga wajib. Yang tidak boleh itu nipu orang. Yang tidak boleh itu mengurangi takaran. Yang tidak boleh itu membawa harta milik orang ke dalam rumah sendiri. Jangan meniadakan ambisi-ambisi serupa itu. Karena ambisi itu memang diminta. Bagaimana kita bisa berbuat kalau kita tidak berkuasa? Bagaimana kita bisa berbuat kalau kita tidak kaya? Marilah kita bertekad. Yang tidak boleh itu menipu. Yang tidak boleh itu menggasap harta orang. Yang tidak boleh itu menyalahgunakan kekuasaan. Berkuasa baik-baik saja. Maka terutama kepada anak-anak muda saya menghimbau, mari kita ubah pandangan kita. Dari pandangan-pandangan yang pasif dan defensif tentang beragama menjadi pandangan-pandangan yang lebih progresif. Menjelajahi dunia, itulah kelebihan kita dibandingkan para malaikat yang suci. Dan di dalam kerangka peradaban ini, mari kita belajar di dalam surat Al-Balad ayat 11 sampai 17 yang Allah ajarkan. Falaktah malaqabah, wa ma adraka malaqabah. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kebanyakan manusia tidak bersedia menempuh jalan Al-Aqabah, jalan yang mendaki lagi sukar menuju surga itu. Apa gerangan Al-Aqabah? Allah bertanya balik. Diterangkannya, nomor satu fakku raqabah, itu adalah pilar peradaban nomor satu. Membebaskan manusia dari belenggu perbudakan alias menjamin kemerdekaan. Itu adalah agenda peradaban Islam nomor satu yang saya kira tidak hanya akan dicintai oleh kita sendiri tapi dicintai oleh seluruh umat manusia. Kalau tema dasar keagamaan kita adalah memerdekakan orang dari belenggu perbudakan, baik perbudakan politik, ekonomi, budaya, bahkan perbudakan oleh hawa nafsu sendiri. Apa gerangan pilar nomor 2 dari peradaban? Nomor 2 adalah au itamum fi yaumin dzi masghabah yatimang dza maqrabah au miskinang dza matrabah. Memberi makan pada hari famine, hari kelaparan. Kepada siapa? 2 golongan. Pertama, anak yatim yang berkerabat, yang kedua orang miskin yang sangat papa. Apa makna yang ada di balik kata-kata ini? Yatim secara biologis artinya anak yang tidak punya bapak. Secara sosiologis artinya siapa saja yang tidak punya pelindung, siapa saja yang terlemahkan, yang terusir, yang jadi pengungsi. Kalau kita sebagai umat Islam adalah umat yang senantiasa mampu menolong manusia dari yang terusir, yang terjajah, pasti semua jatuh cinta pada kita. Tidak perlu repot-repot. Tapi mari kita evaluasi, apakah kita sebagai komunitas muslim yang terbesar di dunia sudah mampu melaksanakan tugas ini, melindungi orang-orang yang tertindas, melindungi orang-orang yang tidak punya pelindung,
dan memberi makan orang-orang yang miskin. Kalau kita mampu melakukan tugas ini, sebagaimana Rasulullah jalankan di Jazirah Arab dulu, tidak perlu repot. Semua orang akan berbondong-bondong untuk ikut dengan kita jalan ke surga. Agenda nomor 2 di dalam peradaban kita adalah keadilan dan kemakmuran. Agenda nomor 1 kemerdekaan, agenda kedua keadilan dan kemakmuran. Apa agenda nomor 3? Agenda nomor 3 dinyatakan lagi oleh Allah, summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri. Dan kemudian beriman serta berwasiat tentang kesabaran. Mari kita berikan makna yang lebih kuat tentang kesabaran ini. Sabar artinya tahan banting. Ketika kita menetapkan satu tujuan jangka panjang, kita jalankan dengan resiko-resikonya, itulah sabar. Bukan kalau keinjak sepatu seperti zaman Soeharto, dilihat dulu. Kalau sepatunya sepatu tentara, bertanya, Bapak tentara? Bukan. Bapak punya saudara tentara? Tidak. Bapak tetangganya tentara? Bukan. Barulah kita berani bilang, mohon maaf kaki saya keinjak. Tidak seperti itu. Sabar adalah kalau kita menjalankan satu misi, pahit getirnya kita jalankan, itulah sabar. Apa contoh kesabaran yang ditunjukkan oleh bangsa saat ini? Kita boleh bercermin kepada bangsa Korea. Mereka tidak tahan dijajah 3 tahun oleh Jepang. Kami tidak terima dijajah 3 tahun oleh Jepang. Mirip dengan bangsa kita. Kami tidak terima dijajah hanya 3 tahun oleh Jepang. Kita masih minta dijajah sampai hari ini. Ketika orang-orang Korea melihat Jepang bekerja 12 jam sehari, mereka bertekad 14 jam sehari. Bahkan lebih kreatif lagi. Ada bayaran untuk mencapai kegemilangan hidup, untuk berada di tengah pentas dunia. Ada bayarannya. Itulah kesabaran. Jangka panjang, tidak gampang dibeli, apalagi oleh hal-hal receh yang sifatnya dibawa pulang ke rumah. Kita sebaliknya. Bapak-bapak saya kira banyak yang tahu bahwa dari Bandung sampai ke Sumedang dulu ada jalan rel yang rencananya diteruskan sampai ke Cirebon. TSM itu berdiri di atas rel yang membentang terus sampai ke Ciwidey. Bahkan ke Pangandaran pun kita bisa pakai rel. Sekarang berkurang. Salah satu unsur peradaban, ukurannya adalah berapa jumlah baja yang dipakai. Lihat bangsa-bangsa yang maju, semuanya punya rel yang panjang, yang bertambah panjang. Kita sebaliknya rel berkurang. Bapak-bapak banyak lihat rel di dalam kota Bandung dulu masuk ke kawasan-kawasan industri, sekarang relnya secuil saja. Dikalahkan oleh agenda Jepang. Bukan Jepang buruk, bukan Jepang jahat. Mereka baik untuk bangsa Jepang. Kita juga baik untuk bangsa Jepang. Itu masalahnya, kita menyerahkan agenda-agenda penting pada bangsa lain. Kita menilai diri baik kalau bangsa lain mengatakan baik. Kita tidak berani mengatakan buruk kalau bangsa lain mengatakan buruk. Padahal bapak-bapak sekalian, nyalip mobil itu urusan sehari-hari. Untuk berani nyalip mobil harus ada kemauan untuk nyalip. Yang kedua punya tenaga. Yang ketiga punya keyakinan bahwa pindah jalur itu baik. Kita tidak akan melampaui Amerika kalau kita tidak berani mengatakan Amerika punya kekurangan dan kita punya alternatif pandangan-pandangan dari Amerika. Kita tidak akan mungkin memimpin dunia kalau ukuran-ukuran kebaikan didiktekan dan kita terima saja apa adanya. Bangsa kita tidak punya agenda, bangsa kita tidak punya kesabaran, makanya tidak punya agen di dalam peradaban dunia. Yang keempat pilar peradaban adalah watawasau bil marhamah. Di atas kekuatan untuk memerdekakan bangsa-bangsa, di atas kekuatan untuk memberikan makan orang-orang dan membebaskan orang-orang yang tertindas, serta punya agenda yang kuat dalam jangka panjang, kita menyebarkan kasih sayang. Karena Allah sendiri mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalaulah ada satu bangsa yang tersinggung ketika ozon dilubangi, kalau ada bangsa yang marah ketika hutan-hutan digunduli, mestinya bangsa yang beragama Islam. Karena perintah Allah. Marilah kita evaluasi apakah kita merasa bahwa itu tugas kita. Atau tugas kita hanya menjaga mulut dari berbuat kasar saja. Mungkin itulah sebabnya kenapa belasan tahun, kenapa puluhan tahun puasa kita jalankan, kualitas kita masih tetap seperti ini saja.
Marilah mulai detik ini kita rubah pandangan-pandangan dasar kita di dalam beragama untuk memenuhi perintah Allah sendiri yang dibanggakan di hadapan para malaikat untuk menjadi duta meramaikan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Selamat menikmati puasa dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.